malam hari ini kami telah melihat telah bersama kita. Assalamualaikum Ustadz Haji Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang insya Allah dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita akan mendapatkan siraman rohani, akan mendapatkan ilmu dari beliau Ustadz Haji Nasrullah Nukman. Beliau ini adalah anggota DPRD Kota Padang Panjang. Alhamdulillah sekarang di Padang Panjang Ustadz atau di Bukit Tinggi? Di Padang Panjang, Pak. Di Padang Panjang. Baik. Adapun tema yang akan beliau sampaikan pada malam hari ini adalah kemuliaan seorang hamba. Nah, Ustadz, ini Bapak Ibu kaum muslimin kita ini terdiri dari bapak-bapak ibu-ibu ya seluruh penjuru Nusantara ini. Dari Bukit Tinggi, Padang, Bekasi, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, kemudian juga Tangerang, bahkan sampai ke Palangkaraya, Kalimantan. Ada Ustadz, ada Buya Erianto Nazar di sana. Kemudian juga terdiri dari berbagai profesi lengkap ini pada malam hari ini. Alhamdulillah, sejak dari dosen, ada ibu notaris, ada guru-guru, ada ibu rumah tangga, kemudian juga ada pengacara, pokoknya lengkap nih Ustadz. Sementara kami base camp-nya ini di Masjid Jejak Wali Puri Gading, Bekasi. Sejak pandemi COVID ini terjadi, kira-kira 2 tahun yang lalu, ini adalah pertemuan yang ke-38 kali. Menghadirkan ustadz-ustadz, para penceramah, dai-dai dari berbagai profesi juga. Insya Allah pada minggu atau pekan yang akan datang atau pekan-pekan satu lagi kita akan berusaha ini dalam tahap negosiasi, dalam tahap lobby-lobby dengan Buya Mahyildi. Kemudian juga Buya Tifatul Sembiring, karena kesibukan beliau pada malam hari ini dan malam-malam banyak masih menunda atau minta di reschedule ulang jadwalnya. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, mungkin kita minta ilmu atau siraman-siraman rohani pada malam hari ini kepada Ustadz Haji Nasrullah Nukman. Namun kita akan memberikan pembatas waktu sampai maksimal 9:15 Ustadz. Kemudian akan ada tanya jawab dari Bapak Ibu partisipan. Maksimal nanti kita akan 10:4 kita sudah selesaikan. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, marilah kita sama-sama dengarkan, mari kita sama-sama petik hikmah dari pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Nasrullah Nukman. Kepada Ustadz, waktu dan layar ini kami persilahkan, namun kami minta supaya komunikasi kita pakai adalah bahasa Indonesia Ustadz. Karena ini banyak juga saudara-saudara kita yang bukan warga Minangkabau. Baik Ustadz, silakan Ustadz. Tafadhol maskura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Summa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati kecuali menjadi seorang muslim yang sejati. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang mulia itu ya Rasulullah? Siapakah orang yang mulia itu ya Rasulullah?" Ketika laki-laki ini bertanya, Rasulullah menjawab dengan singkat tegas. Kata Rasulullah, Punya tadi ya? "Atqahum." Udah punya soal kan? Orang yang mulia itu adalah orang yang bertakwa di antara mereka. Rasulullah tidak menjawab saya, atau Rasulullah tidak menunjuk sahabatnya yang mulia seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, atau sahabat-sahabat mulia lainnya. Tetapi Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang mulia itu adalah yang bertakwa di antara kita. Artinya, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita memiliki peluang yang sama untuk menjadi pribadi manusia yang mulia ataupun terbaik, tentu dengan kualitas ataupun porsi dari kita sebagai hamba-Nya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tugas yang harus kita pastikan kepada diri kita ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Maka kalau ada di antara kita hari ini atau banyak manusia hari ini yang mempersepsikan mulia itu dengan bermacam-macam persepsi. Ketika ada yang mempersepsikan kemuliaan itu adalah ketika dia memiliki gelar kehormatan, maka tentu dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana gelar-gelar yang membuat dia terhormat itu dia capai. Atau ada yang beranggapan kemuliaan itu karena kedudukan. Akhirnya mereka pun berusaha untuk mendapatkan kedudukan dengan harapan mereka menjadi orang yang mulia. Atau ada yang mempersepsikan kemuliaan itu adalah karena kekayaan. Maka tentu mereka berusaha sedemikian rupa mengumpulkan kekayaan karena mereka ingin mulia. Ternyata faktanya tidak seperti itu. Kita bisa melihat, bahkan Al-Quran pun telah menceritakan kepada kita bahwa ketika dia merebut, mengambil kekuasaan tanpa diiringi dengan iman dan takwa, bukan kemuliaan yang dia dapat, tetapi kehinaan. Atau ketika mereka mengumpulkan kekayaan tanpa diiringi oleh keimanan dan ketakwaan, yang didapatkan bukan kemuliaan, tetapi kehinaan. Dalam Al-Quran, bagaimana Allah mencontohkan kepada kita tentang sosok Fir'aun. Fir'aun, dia memiliki kekuasaan. Yang di saat itu kekuasaannya nggak bisa diganggu. Sampai-sampai karena kekuatan kekuasaannya, dia mengatakan, saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Ternyata Fir'aun pun bisa terhina. Atau ketika ada Qarun, memiliki kekayaan, dengan kekayaan dia pun menyombongkan diri. Ternyata kekayaan itu yang membuat dia terhina. Karena akhirnya Allah memerintahkan bumi, tanah ini untuk menenggelamkan Qarun. Sehingga sampai hari ini ketika ada orang menemukan kekayaan dalam tanah, saking kayanya Qarun, padahal Qarun ini tenggelamkan Allah di daerah bagi Arab sana. Tetapi ketika ditemukan kekayaan di mungkin
kayak saya di Sumatera Barat digali, orang mengatakan harta karun, ditemukan harta karun, betapa dia kayanya. Ternyata dia akhirnya dihinakan juga. Maka bagaimana kita memastikan ternyata kemuliaan itu adalah karena ketakwaan. Maka dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah mengatakan, wahai manusia, kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kalian saling mengenal. Dan sesungguhnya yang terbaik, orang yang termulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Jadi Allah tetap menegaskan takwa. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketakwaan ini ternyata sumber keberkahan dalam hidup kita. Jadi sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, kalau jabatan jauh dari nilai takwa, maka jauh juga dari keberkahan. Kalau pengetahuan atau gelar-gelar akademik kita jauh dari nilai takwa, maka dia pun akan jauh dari keberkahan. Kalau kekayaan yang kita miliki jauh dari nilai-nilai ketakwaan, maka kekayaan itu akan juga jauh dari keberkahan. Maka dengan tegas Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, jikalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka dengan apa yang mereka usahakan. Jadi dari ayat itu tegas Allah katakan kepada kita bahwa ternyata sumber keberkahan hidup kita baik secara pribadi, berkeluarga, ataupun bermasyarakat, ternyata sumber utamanya adalah bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa itu bukanlah sebuah narasi. Takwa itu bukanlah sebuah simbolistik. Tetapi takwa itu lahir daripada setiap daya dan upaya kita untuk menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah, sujud kita kepada Allah. Jadi sekalipun sampai berbuih mulut kita mengatakan, saya bertakwa kepada Allah, bukan itu yang takwa. Atau sekalipun dinding rumah kita hiasi dengan ayat-ayat takwa, bukan itu yang bertakwa. Tetapi takwa itu lahir dari kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah, kesempurnaan ruku sujud kita kepada Allah. Maka Allah tidak melihat kita. Kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah nggak pernah melihat kepada bentuk rupa kalian. Allah tidak pernah melihat kepada harta kekayaan kalian ataupun kedudukan kalian. Walakinnallah yanzuru ila qulubikum. Tetapi yang Allah lihat itu adalah hati kalian. Hati yang mana? Hati yang bersujud kepada Allah, hati yang tunduk kepada Allah, hati yang tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah pun menegaskan kepada kita. Kalau kita hari ini berbicara masalah toleransi lah, demokrasi lah, ternyata Allah itu adalah zat yang maha demokratis. Allah itu enggak, kalau Allah ingin memaksa kita ini seluruhnya menjadi orang yang muslim bertakwa, mudah bagi Allah. Tetapi tidak seperti itu. Allah cuma mengatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah mengilhamkan kepada diri manusia itu dua jalan, dua kecenderungan, yaitu
jalan takwa dan jalan kekufuran. Qad aflaha man zakkah. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya, wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang mengotori diri. Jadi memang Allah udah katakan, kalau kalian berkata benar, jujur, rendah hati, kalian pasti akan disenangi. Kalau kalian suka berbohong, sombong, angkuh, kalian tidak akan disenangi. Nah, makanya kebaikan yang kita munculkan itu bukan untuk Allah. Karena Allah nggak pernah butuh dengan ibadah kita. Allah nggak pernah butuh dengan rukuk sujud kita. Yang butuh kita. Maka kata Allah, kalau kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk diri kalian sendiri. Dan sebaliknya, kalau kalian berbuat kejahatan, maka kejahatan itu untuk diri kalian. Mungkin kita hari ini berpikir, kok ada ya orang bongahnya seperti itu, diberikan kekuasaan sedikit pun dia tidak membela si miskin yang lemah, seolah-olah dia tidak terkalahkan. Jangan kita berpikir seperti itu. Karena kalau tidak di dunia, di akhir Allah pasti akan memberikan balasan. Atau kita pun merasa terintimidasi, tertekan, tidak bisa berbuat apa-apa karena merasa kita lemah. Jangan. Kembalikanlah kepada Allah. Karena Allah lah zat yang maha adil. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saking tegasnya Allah tidak butuh dengan kita, bahwa yang butuh Allah itu adalah kita, maka Allah katakan, wahai hambaku, kata Allah, kalau seandainya seluruh kalian tunduk patuh kepadaku, sedikit pun kemuliaanku, kata Allah, tidak akan bertambah. Atau seluruh kalian engkar kufur kepadaku, sedikit pun kemuliaanku tidak akan berkurang. Karena yang butuh aku adalah kalian, bukan aku yang butuh kalian. Nah, sehingga sebagaimana yang kita katakan, sudahkah kita beribadah itu sebagai sebuah kebutuhan? Kalau kita sudah merasakan sebuah kebutuhan, yakinlah Bapak Ibu, kayak kita, hari ini yang rata-rata kita merasa kebutuhan kita itu kan makan, minum. Sehingga karena dia kebutuhan pokok, kalau nggak dapat makan, nggak makan, minum, lemah diri kita. Karena kita anggap itu kebutuhan pokok. Tetapi ketika kita meninggalkan sholat mungkin, atau terlambat sholat berjamaah mungkin, atau seharian lupa, lalai untuk bersodakoh mungkin, adakah kita merasa lemah? Kok saya hari ini lemah ya? Oh iya, saya belum bersodakoh. Oh iya, tadi karena kesibukan nggak sholat berjamaah. Jadi, adakah ibadah itu sudah menjadi kebutuhan bagi kita, atau baru sebatas seremonial karena kita wajib beribadah kepada Allah? Maka dalam sejarah Bapak Ibu, mungkin kita pun sudah membaca bagaimana orang-orang soleh itu beribadah. Orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah itu, dia beribadah cuma mengharap redha Allah saja. Dia nggak mengharap apa-apapun. Nah, untuk itu, marilah kita berusaha untuk membina diri kita. Karena memang takwa itu, sekalipun Bapak Ibu punya kekuasaan, Bapak Ibu nggak bisa menguasai ketakwaan itu. Atau Bapak Ibu kita ini punya uang yang banyak, kita pun tidak bisa membeli ketakwaan itu dengan uang. Bahkan iman takwa itu sendiri pun tidak bisa diwarisi. Bahkan di saat kita memperingati Isra dan Mi'raj, kan ada peristiwa yang mengantarkan Isra Mi'raj itu adalah tahun duka citanya Rasulullah. Salah satu duka citanya Rasulullah adalah di samping meninggal istrinya, meninggal pamannya Abu Thalib. Kenapa dia bersedih? Pamannya adalah orang yang mati-matian membela kehormatannya sebagai seorang nabi dan rasul. Tetapi pamannya
meninggal bukan dalam keadaan muslim. Itu Rasul loh. Nah, bagaimana dengan kita? Jadi ternyata, oh orang tua saya, orang alim, orang tua saya, buya, ustadz, kiai, itu nggak jaminan kita anaknya, keturunannya akan menjadi orang-orang bertakwa. Karena iman takwa itu, karena Allah itu maha adil, dia betul-betul bersifat personal. Jadi bersifat privat. Kalau kita beribadah, bersujud, berinfak, bersedekah, beramal soleh, maka Allah pastikan Anda yang beramal itu yang akan merasakannya. Maka kenikmatan beriman, kenikmatan bertakwa itu, pada hakikatnya Bapak Ibu, kalau kita mendapatkannya, dia tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain. Contohnya kita misalnya bangun tengah malam. Banyak setiap kita ini, apalagi kita yang sudah berumur di atas 50 tahun. Itu rata-rata malam itu udah tidur sedikit, udah bangun. Banyak orang yang bisa tengah malam itu dia begadang, dia nggak tidur. Tetapi sedikit yang bisa dia datang ke kamar mandinya, lalu dia berwuduk, lalu dia sholat minimal 2 rakaat, lalu dia baca Quran, lalu dia berzikir, lalu dia berdoa. Kita bisa merasakan. Bahkan kadang-kadang yang membangunkan kita itu mungkin di tengah malam itu alarm. Alarmnya apa? Mungkin kita kebelet pipis ke belakang. Sedikit yang sudah dibangunkan karena kebelet pipis pun, sampai di kamar mandi pun, dia tidak bisa mengambil air untuk berwudu. Selesai dia buang hajat, dia kembali lagi tidur. Makanya, bangun di tengah malam, mungkin seluruh orang bisa. Mendengar surah azan, mungkin seluruh orang bisa. Tetapi yang memenuhi panggilan azan itu, panggilan azan itu kan panggilan untuk orang sholat. Ada juga orang apa seolah manggil Allah. Allah itu tidak tuli katanya. Berarti sekarang kan banyak yang aneh-aneh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takwa itu tidak bisa direbut dengan kekuasaan. Takwa itu tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Takwa itu pun nggak bisa diwarisi. Karena dia sangat bersifat personal. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah katakan kepada kita, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Allah cuma perintahkan, maka bekerjalah kalian, beramallah kalian. Niscaya Allah pasti melihat amalan kalian. Kalau hari ini, saya kan juga termasuk orang politik. Kalau berbuat baik itu kan harus dilihat orang. Dan namanya pencitraan. Nggak salah. Tetapi jangan sampai pencitraan untuk dilihat orang itu menutupi pencitraan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika Allah itu kita nomor satukan, udah dunia ini akan Allah berikan kepada kita. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi keberkahan itu akan kita dapatkan apabila iman dan amal soleh itu betul-betul mengantarkan kita ke pribadi yang bertakwa. Tetapi dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah juga mengatakan, walakin kazzabu. Kalau kalian mendustakan kami, fa'akhaznahu bima kanu yaksibun. Kami akan mengazab kalian dengan apa yang kalian usahakan. Kalau apa yang kita usahakan artinya apa yang kita dapatkan. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan kekuasaan, ternyata kekuasaan itu menghinakan kita, mungkin kita mendustakan ayat-ayat Allah. Betapa kita disiplin untuk masuk kantor, disiplin untuk datang ke tempat kerja, disiplin untuk buka usaha kita. Tapi kadang-kadang untuk sholat pun kita kurang disiplin. Betapa kita bisa menabung atau mengumpulkan uang kita untuk saya mau bangun rumah seperti ini, saya mau beli mobil seperti ini, mau melakukan perjalanan kemana ke sini, berarti modal saya harus seperti ini. Tetapi kadang-kadang kita tidak pernah mengagendakan, saya harus memberikan makan anak yatim hari ini sekian orang, saya harus mendatangi orang miskin hari ini sekian orang,
Saya harus menyediakan uang saya untuk orang-orang yang membutuhkan hari ini sekian orang. Jadi kita tidak dilarang untuk membuat agenda duniawi kita. Tetapi jadikan agenda duniawi kita itu adalah langkah-langkah kita untuk menyempurnakan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Karena kemuliaan yang sesungguhnya itu, kata Allah, bukan karena bentuk rupa kalian, bukan karena harta kekayaan kalian, karena dunia kalian, tetapi karena tunduk dan patuhnya hati kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah-langkah yang pertama kita lakukan tentu sebagaimana diajarkan Rasulullah, bahwa kita harus memperbanyak taubat. Karena kita ini Bapak Ibu, saya Ustadz, apakah Ustadz itu suci? Tidak. Yang ada cuma mengklaim suci. Karena kita manusia ini kata Allah, kata Allah, makhluk pendosa, suka berbuat salah. Maka karena Allah tahu kita ini makhluk pendosa, suka berbuat salah, Allah itu Maha Pengampun. Maka dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah senang, Allah suka kepada orang yang bertobat. Bertobat itu kalimat kata kerja. Bertobat, berusaha. Dan orang yang membersihkan diri. Jadi Allah katakan Allah suka orang yang bertobat dan membersihkan diri. Bukan dikatakan Allah suka orang yang suci dan bersih, tidak. Tetapi bertobat dan membersihkan diri. Maka Rasulullah dalam setiap hari itu beliau mencontohkan Rasulullah yang dijamin Allah maksum, terpelihara suci. Dalam satu hari itu minimal beliau beristighfar itu adalah 100 kali. Lalu pertanyaannya, kita yang tidak dijamin seperti Rasulullah, berapa kali kita beristighfar dalam sehari? Tentu kita yang tahu. Jadi yang pertama langkah yang harus kita lakukan adalah kita banyak bertobat. Apalagi hari ini sudah mendekati Ramadan. Sebelum Ramadan itu kita memang banyak bertobat. Yang kedua, kita memang harus banyak berzikir kepada Allah. Zikir artinya apa? Bukan sekedar menyebut nama, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Allah itu selalu kita perkuat. Bapak Ibu mungkin bisa merasakan kita punya handphone, kalau sinyalnya bermasalah, atau anak kita kalau data internet bermasalah, dia bisa ngamuk-ngamuk. Gimana nih internet? Akhirnya segala macam provider ada di HP-nya. Kalau nggak pakai yang ini, pindah ke sini. Betapa kita punya HP bermasalah sinyalnya, berusaha mencari sinyal terbaik. Lalu ketika kita berbicara dusta, lalu sambil gurau, lalu nggak apa-apa, itu masalahnya artinya sinyal kita sedang bermasalah dengan Allah. Sebab orang yang sinyalnya lancar dengan Allah, dia pasti malu untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya mungkin kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah sebuah amalan yang luar biasa bagi Bapak Ibu di grup ini, karena memang membaca, diusahakan kita setiap Jumat malam atau Jumat petang Jumat pun kita harus membaca surat Kahfi dengan segala keutamaannya, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah bagi orang-orang beriman itu obat yang akan memberikan ketentraman, kelapangan jiwa. Itu kita harus memperbanyak sholat sunat. Tentu yang wajibnya kita selesaikan. Berusaha kita untuk berjamaah 5 waktu. Lalu sunat-sunatnya. Kenapa? Karena ibadah nafilah itulah yang akan mengantarkan kita kepada rasa yang lebih. Maka kalau kening kita ini malas bersujud, itu indikasi dalam jiwa kita itu ada kesombongan. Tetapi orang yang sudah merasakan ketundukan yang mendalam kepada Allah, maka dia tidak pernah merasa berat. Maka dalam sholat itu, posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah itu kan di saat kita bersujud. Maka kata Rasulullah,
panjangkanlah sujud kalian. Maka di kondisi hari ini, COVID, mau puasa, tiba-tiba ada PPKM, lalu ada yang mengumpat penguasa dengan regulasinya. Bagi saya, ngapain kita mengumpat penguasa? Biarkan mereka bertanggung jawab kepada Allah. Kita doakan saja. Nggak usah khawatir. Gimana nanti Pak Ustadz kalau kita sholat nanti? Kan belum datang Ramadan. Ngapain kita mikir-mikir seperti itu? Karena seluruhnya tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah. Oh, kalau hari ini pemimpinnya agamanya sama dengan kita, Pak Ustadz. Kadang-kadang ilmunya lebih daripada kita, Pak Ustadz. Tapi kok nggak berpihak ya kepada umat? Kan Allah sudah tegaskan melalui Rasulnya. Akan kalian temui nanti orang-orang yang mulutnya lancar membaca Al-Quran, tetapi hatinya benci kepada Islam. Di akhir zaman nanti kata Rasulullah, kalian akan menemukan orang-orang yang keningnya hitam karena bersujud kepada Allah, tetapi hatinya tidak tunduk kepada Allah. Jadi kita tidak boleh tertipu. Jadi yang terjadi hari ini, kalau kita jauh dari Allah, kita pasti akan mengumpat, akan menyalahkan, akan mencari kambing hitam. Jangankan kebijakan membuat regulasi yang merugikan umat. Kata Rasul, kata Allah dalam Al-Quran, satu helai lembar daun kering yang gugur dari tangkainya, dari pohonnya, dia tidak akan pernah jatuh, melainkan karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman dalam Al-Quran katakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakanlah kata Allah, tidak ada suatu musibah pun yang akan menimpa diri kalian kecuali yang sudah kalian tetapkan oleh yang telah ditetapkan oleh Allah. Dialah pemimpin kami. Jadi memang apa yang kita alami itu untuk mempertegas bahwa yang maha berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sujud dalam sholat itu adalah posisi terdekat kita dengan Allah. Karena ketika tekanan pekerjaan, tekanan kehidupan semuanya, maka yang paling gampang itu adalah perbaiki sholat kita kepada Allah. Maka perbaikilah sholat kalian, kata seorang ulama. Niscaya Allah akan memperbaiki kehidupan kalian. Kita kan jarang-jarang seperti itu. Alhamdulillah hari ini kita sudah melihat bagaimana semaraknya di masyarakat. Kadang-kadang masjid tidak lagi 5 waktu, jam-jam sholat duha. Masjid sudah dibuka. Bahkan kalaupun tidak ada kegiatan masjid, masjid membuka untuk qiyamul lail. Kalau di Padang Panjang, alhamdulillah hari ini sudah ada masjid yang menegaskan buka 24 jam. Disediakan makan minum. Bahkan ada penginapan gratis. Kalau ada uang boleh berinfak. Dan dari maghrib sampai subuh itu tidak ada sedikit pun redup lampunya kecuali seolah-olah memang di situ ada kegiatan. Jadi memang tergantung kepada kitanya. Selanjutnya tentu berinfak dan bersodakoh. Jadi kalau sholat sudah, jadi artinya berinfak bersodakoh. Setelah itu mungkin kita memperbanyak silaturahim. Nah, itu barangkali Bapak Ibu beberapa langkah-langkah sederhana dan praktis bagaimana kita membina diri kita. Karena kalaupun itu langkah-langkah praktis kita membina diri kita, tapi perlu juga kita catat. Kita memang perlu melakukan tarbiyah kepada diri kita, pendidikan kepada diri kita dengan cara dibimbing. Ada yang mengarahkan kita. Alhamdulillah dengan Bapak Ibu, dengan hikmah dari pandemi ini, yang seharusnya ada sebuah masjid di Bekasi, Pak ya. Masjid, karena kita jarang ke masjid, akhirnya malah saya dari Padang Panjang pun bisa berceramah. Kemarin, apa agenda malam besok, Pak Ustadz? Saya mau ceramah di Bekasi. Wih, berarti Pak Ustadz naik pesawat? Enggak, sekarang ada ilmunya. Jadi hikmah dari COVID salah satunya adalah pengajian online, Zoom. Jadi artinya Allah tidak, yang Allah ingin kepada kita apapun, mungkin kita melihat itu musibah, mungkin kita melihat itu adalah jabatan kita diambil, mungkin kita melihat harta kita berkurang, tetapi kalau kita yakin Allah menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Bapak Protokol daripada Tuhan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz yang telah menguraikan pengajiannya pada malam hari ini.
Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, tentunya ini banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Ustadz berkenan untuk memberikan tambahan uraian, memberikan penjelasan atau menjawab pertanyaan kita. Siap, Mungkin insyaallah. untuk kesempatan pertama Ibu Ajah Supriyati. Silakan Ibu Supriyati dari Jakarta. Oh ya, terima Silakan, kasih Ibu. Pak Ustadz atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah dikasih kesempatan. Padahal tiap hari ada pertanyaan cuman nggak ditunjuk. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin ya harus gantian. Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz sebagai seorang negarawan, tentunya sebagai seorang negarawan menginginkan ada generasi yang akhlakul karimah gitu ya Pak Ustadz. Nah, saya bukan suudon atau apa, mungkin saya kebetulan saya orang swasta, Ya. tapi saya terkadang mendengar ada generasi muda yang misalnya masuk jadi pegawai negeri dengan cara menyogok gitu loh. Nah, Ya. kalau saya sih kan setahu saya suap dan menyuap itu kan diharamkan. Ya. Nah, pertanyaan saya, ketika ada anak yang diterima sebagai pegawai negeri, tetapi masuknya dengan cara menyuap. Pertanyaan saya, dosanya itu pada saat menyuap ataukah sampai dengan yang bersangkutan itu menjadi menerima gaji. Jadi sepanjang mana dosanya itu harus dipikul sama orang tersebut gitu, Pak. Oke. Itu aja, Bu. Enggak, saya satu aja dulu. Mungkin yang pertanyaan kedua nanti minggu depan, ini satu dulu. Ya, baik Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita note dulu Ustadz. Kita Ya, boleh. berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain dulu. Silakan. Oh, ini juga kayak nampaknya hadir juga dari KPK nih Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak Fahmi Alhamdulillah. Aryoga. Sultan Alhamdulillah. Sipado. Dari Kepri beliau ini, Tanjung Pinang. Sekarang sudah masuk ke KPK. Alhamdulillah. Ada juga Pak Budi Sastra, Kasipidum Kejaksaan Negeri Padang. Ini jaksa-jaksa ini pada tampil malam hari ini nih. Silakan pertanyaan yang kedua, Ibu Elvi Rustam mungkin, notaris di Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Daveri. Pak Ustadz, mungkin saya mau nanya masalah hukum riba ya Pak Ustadz ya. Riba sekarang ini kan banyak di perbankan, khususnya konvensional ya. Itu lebih mengarah ke riba. Nah, bagaimana kita saat ini sebagai kaum muslim yang saat ini juga sering mungkin kayak cicilan ataupun apa yang selalu menggunakan bank konvensional, tapi walaupun ada bank syariah ya, cuman lebih banyak sebenarnya sama aja sih, lebih ke konvensional juga, cuman nama aja mungkin agak berbeda. Bagaimana kita untuk menyikapinya Pak Ustadz sebagai kaum muslim? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi sudah melambaikan tangan, Ustadz, kita berikan kesempatan kepada Gubernur Anies. Silakan Pak Gubernur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, orang mulia sama orang baik itu sama apa enggak? Terus kedudukannya lebih baik yang mana gitu, Ustaz? Orang mulia sama orang baik itu sama atau gimana? Terus tinggi mana gitu sebagai orang baik sama orang mulia? Itu, Ustaz. Karena kan ada
hadis kalau nggak salah ya, yang sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari agama dan mengajarkannya gitu kan. Itu kan orang baik bukan orang mulia gitu, Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada klarifikasi stratifikasi antara mulia dan baik itu mungkin Ustaz. Baik, untuk kesempatan pertama ini biarlah 3 orang dulu, sementara Bapak Ibu kaum muslimin yang lain bersiap-siap untuk berikan pertanyaan yang lebih dahsyat lagi ini, Ustaz. Karena kita terdiri dari bermacam-macam klaster. Silakan Ustaz untuk 3 orang tadi. Terima kasih. Jadi tentu sebagai seorang hamba, kita menginginkan dari awal sampai akhir itu kita berada dalam posisi kebaikan ataupun keberkahan. Maka setiap amal itu sangat ditentukan oleh niatnya. Innama a'malu binniyat. Jadi hari ini rata-rata secara umum kita udah tahu yang namanya suap menyuap itu yang memberi dan yang menerima itu finnar. Itu jelas, pasti. Lalu ada lagi pertanyaannya, bagaimana kalau dia menerima dari hasil? Saya rasa tidak perlu lagi dijelaskan. Kalau awalnya udah jelas nggak baik, nggak mungkin berikutnya menjadi yang baik. Jadi artinya hari ini kadang-kadang kita pun masih mencari pembenaran, itu kan pintu masuknya. Kalau bagaimana masuknya, maka saya katakan tadi, kita harus memperbanyak taubat. Mungkin kalau kita yang udah sering beribadah ini mungkin melakukan kesalahan yang disengaja itu mungkin tidak. Tetapi karena faktor, kalau hari ini kan istilahnya ini kepepet, ini itulah. Tetapi tetap aja bagi Allah. Kalau kita minta ampun, diampuni. Setelah aku ampuni, kata Allah, lalu kalian berbuat dosa lagi, lalu minta ampun lagi, aku ampuni, kata Allah. Karena memang kalian itu suka berbuat dosa. Jadi intinya, kalau awalnya itu tidak baik, maka sesuatu yang baik itu dia harus dimulai dengan nama Allah dan harus mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, makanya akhlak itu kan buah daripada iman dan amal soleh kita. Itu singkatnya seperti itu. Karena rata-rata kita udah tahu, sogok menyogok itu jelas. Apalagi seperti kata Bapak tadi, ada KPK langsung dapat itu kalau ada buktinya kan. Cuma hari ini orang lebih takut KPK daripada Allah, itu masalahnya. Setelah itu, bagaimana dengan bunga bank? Saya juga tidak perlu menjawab. Dengan pemerintah membentuk bank syariah, itu tegas bahwa bank konvensional ini riba. Riba itu haram. Oh, lalu kita karena ingin masih main di konvensional, rasanya syariah itu sama aja Pak Ustadz. Kalau kita orang Padang, syariah itu diplesetkan syariah. Syari barusan. Sampai digituin. Kalau bagi saya, mau sistemnya sama dengan konvensional atau tidak, tetapi secara pintu, dia sudah syariah. Kalaupun di dalamnya tidak benar, itu urusan orang yang lola. Yang penting, saya dari konvensional, saya sekarang kepada syariah. Jadi kalau memang tidak terjadi keraguan, perdebatan tentang bank konvensional itu, ngapain pemerintah sibuk-sibuk bikin bank syariah? Lalu kenapa bank syariah hari ini malah diperbesar? Karena pemerintah pun, penguasa bidang keuangan sudah melihat kecenderungan masyarakat hari ini untuk meninggalkan konvensional. Akhirnya pemerintah pun kalau itu pintu untuk mengumpulkan uang masyarakat itu bab lain. Tetapi karena peluangnya itu baru di situ, ya udah kita masuk di bank syariahnya. Misalnya saya biasanya di bank konvensional, ternyata di Padang Panjang sudah mulai ada bank syariah, saya langsung pindah. Kalau dulu belum ada. Jadi artinya pilihan-pilihan kita seperti itu. Lalu ada pertanyaan, memang pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak kita tadi antara kebaikan dan kemuliaan. Kalau memang secara umum itu kan kata-katanya baik. Al-khair itu apa? Tetapi kata akromakum itu kan kata-kata kemuliaan. Dan takwa itu adalah buah dari kebaikan-kebaikan yang kita tata. Jadi kalau kita umpamakan kebaikan itu adalah batu bata,
apabila kebaikan itu kita sempurnakan, maka dia akan memuliakan. Maka orang-orang yang apabila Allah yang sudah memuliakan, sekalipun sekampung orang akan menghinakannya, dia akan tetap mulia. Tetapi kalau orang itu Allah ingin menghinakan, sekampung orang ingin memuliakannya, dia tetap akan jadi hina. Nah, makanya kembalinya, kalau tadi dicontohkan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi memang kemuliaan itu adalah dimulai dengan kebaikan. Contohnya, kemuliaan itu ya milik orang yang bertakwa. Kan ada orang, dia nggak pernah ke masjid, loh, dia nggak pernah, dia bahkan nggak Islam. Bahkan ada orang kita pun sering berkata, si Anu, si Fulan, Pak Ustadz, nggak sholat-sholat, tetapi dia pemurah. Pemurah itu kan kebaikan. Tetapi ketika orang yang sholat yang pemurah, maka pemurah itu kebaikan yang akan mengantarkan dia kepada kemuliaan. Jadi intinya, inna akramakum indallahi atqakum, itu artinya kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan, yang didasarkan, yang pondasinya itu adalah iman amal soleh kita. Jadi kemuliaan itu memang milik orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Itu barangkali dia sederhana aja. Karena memang semuanya dimulai dari kebaikan. Bahkan kebaikan yang sederhana itu apa? Membuang duri dari jalan saja, maka itu adalah kebaikan. Bermuka manis saja. Kan ada orang hari ini, gara-gara kedudukannya, dia tidak bisa lagi bermuka manis. Mungkin menurut dia, seolah-olah dengan tidak tersenyum, dia akan beribadah. Tidak. Dengan mudah senyum itu malah disenangi. Atau dengan baju kebesaran, kadang-kadang, kalau istilah saya, punya teman polisi, Anda jangan gara-gara baju seragam, berdiri di tepi jalan nggak bisa senyum. Jangan. Jangan gara-gara baju, kedudukan, kekayaan, lalu kita kehilangan wajah manis kita. Malah kita harus memperbanyak wajah manis itu. Berwajah manis itu tidak akan menghilangkan ketegasan. Rasulullah itu kelembutannya tiada tanding, tiada bandingnya. Rasulullah itu ketegasannya tiada tanding, tiada bandingnya. Dia miliki semuanya. Jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya saya katakan, mari kita mencoba melihat agama kita ini, amal-amal kita ini dari sisi-sisi yang sederhana. Karena memang saya bukan seorang guru agama yang memiliki ilmu yang banyak, yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan jelas, tapi tidak. Mulailah. Karena memang, lihatlah, Bilal. Nah, ini contoh kemuliaan ya. Jadi ketika Rasulullah dibawa oleh Allah Mi'raj, kan dibawa berjalan-jalan ke surga. Oh, surga. Tiba-tiba Rasulullah mendengar ada bunyi tapak kaki orang berjalan. Padahal surga, maka Rasulullah berkata, ya Jibril, kan surga belum ada penghuninya. Kok seolah-olah ada, saya mendengar orang yang sedang berjalan. Kata Jibril ke Rasulullah, itu bunyi tapak kaki Bilal yang sedang berjalan. Sementara Rasulullah tahu Bilal itu masih hidup di tanah Mekah. Sepulang dari perjalanan itu, Rasulullah bertemu Bilal. Kalau dalam riwayat, Bapak Ibu, kalau kita bayangkan Bilal, dia dari kasta manusia sosial saja dia seorang budak. Kalau dari keturunan, dia dari Habsi. Habsi itu Afrika. Jadi kulit hitam, rambut keriting, dari budak. Ternyata ketika Rasulullah dibawa berjalan ke surga, Rasulullah mendengarkan. Maka Rasulullah nanya, ya Bilal, apa amalan engkau? Sehingga saya telah mendengar. Jadi ternyata Bilal masih hidup di bumi. Allah sudah angkat kemuliaannya ke surga. Ternyata Bilal mengatakan, ya Rasulullah, apalah saya ini? Tentu amalan saya. Ternyata Bilal ini, apa katanya? Saya cuma selalu mengamalkan apa yang kau ajarkan ya Rasulullah. Menjaga wuduk saya. Dan setiap saya selesai berwuduk, saya sholat 2 rakaat. Jadi kalau memang kita tidak mampu menghafal Al-Quran seperti seorang hafiz, berarti nggak perlu berusaha untuk tetap menghafalnya. Kita tidak bisa membaca
ayat per halaman itu seperti Ustadz Adi Hidayat, maka udah nggak bisa baca lancarnya, yang penting bisa bacanya. Seperti tadi yang baca Al-Quran lancar, gitu kan. Kita kan seluruhnya kepingin yang baik. Tetapi tetap, maka Allah katakan, Allah tidak akan membeban kita sesuai kemampuan kita. Jadi misalnya, kalau si fulan itu diangkat jadi pejabat yang seperti ini, maka menurut Allah dia sanggup. Mungkin kita belum sanggup. Atau, kenapa saya tidak kaya-kaya ya Pak Ustadz? Jangan-jangan kita dikasih uang sedikit aja, kita udah dikasih uang 10 juta aja, ngitungnya kita bingung. Kalau orang kaya kan menghitung uang tuh gampang-gampang saja. Jadi artinya, jadi setiap kita ini udah ada kadarnya. Jadi mungkin saya bisa mengartikan dari secara sederhana bahwa kebaikan-kebaikan yang Allah kasih jalannya kepada kita, ketika kita data dengan susunan-susunan keikhlasan, keimanan kita, maka itulah yang akan memuliakan kita. Dan mulia ini, kemuliaan itu akan nampak dari sikap kita, tidak mengkhawatirkan lagi kita mau dimaki, kita mau dikerjain, kita mau diituin. Bahkan Rasulullah diludahi pun, dia tidak berpikir untuk membalasnya. Malah dia memaafkannya. Jadi tentu contoh utamanya Rasulullah. Walaupun kita bukan Rasulullah, tentu kita berusaha dengan kualitas kita, kadar kita. Itu barangkali, Pak. Baik, alhamdulillah. Syukron Pak Ustadz. Ini terjawab ya Bu Elvi ya, Bu Pak Anies, kemudian juga Ibu Supriyati tadi. Baik, kemudian ini dari Abi Fatih Ayas dari Bekasi. Beliau sudah melambaikan tangan. Silakan Abi Fatih Ayas. Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kesempatan juga untuk bertanya Ustadz. Salah satu pertanyaan saya adalah bagaimana Ustadz untuk menempatkan posisi niat kepada Allah itu selalu untuk senantiasa terjaga di hati kita ya dalam segala aktivitas, karena memang terkadang yang seperti Ustadz sampaikan itu terkadang baju kebesaran karena jabatan, baju kebesaran karena kedudukan, baju kebesaran karena title dari warga atau masyarakat itu membuat seseorang terkadang merasa dirinya lebih pantas, ya lebih pantas untuk ditunjuk atau lebih pantas untuk membanggakan positioningnya dia saat ini. Sementara Rasulullah sendiri tadinya seperti Ustaz Tukil ya, salah satu hadis yang luar biasa terkait dengan niat itu, kalau bahasanya mungkin biasa aja, innamal a'malu binniyah, semua aktivitas itu berawal dari niat. Ternyata itu nggak gampang Ustaz. Kira-kira apa yang kiat-kiat apa nih Ustaz yang bisa membangun kita untuk memperkuat selalu niatan kita karena Allah Ta'ala. Kira-kira itu Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang lain kita note dulu. Satu dari Pak Abi Fatih Ayas atau Pak Ihsan. Alhamdulillah juga bergabung ini Buya Afriendra dari Batu Sangkar. Assalamualaikum Buya, Guru Ambo Ustaz. Assalamualaikum Buya. Senior Pak tuh, sagan Pak jadinya. Beliau juga pernah sebagai penceramah kita ini, guru tetap kita juga ini beliau, tapi sudah berapa bulan juga belum muncul lagi. Suatu saat nanti kita munculkan kembali ini. Cuma jadwalnya masih padat ini. Ya. Baik, siapa lagi Bapak Ibu? Ada juga Kakanda Ismiwaldi, Oscar. Beliau dari Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi ini. Kakanda Yuspar mungkin ya. Udah Dr. Yuspar silakan. Waduh. Ya baik, sambil menunggu itu ini dari Ayah Indra dari Kapau, Sumatera Barat. Silakan Pak Indra. Masih unmute. Tolong mic-nya. Mic-nya Pak Indra.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sampaikan kepada host yang telah beri kesempatan ya. Ada satu pertanyaan Ustaz. Tentang masalah di kepemimpinan negara. Ini satu tanggung jawab dari pemimpin Ustaz. Ada diriwayatkan oleh Tabrani dari Abu Wa'il Syakid bin Salamah bahwasanya ketika Umar radhiyallahu anhu menugaskan Busur ibnu Asim untuk mengurus sedekah suku Hawazin, tapi Busur tidak mau menerimanya. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau menerimanya? Busur menjawab, seharusnya aku menaati perintahmu. Tetapi aku pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dibebani mengurus suatu urusan kaum muslimin, maka di hari kiamat kelak ia akan diberikan di tepi jembatan neraka jahanam. Jadi maksudnya nih Ustaz, kenapa seorang pemimpin itu kalau dia menjalankan tugasnya tidak dilaksanakan dengan baik, dia akan dilemparkan ke neraka jahanam. Bagaimana menurut pandangan Ustaz nih tentang pertanyaan yang saya sampaikan? Cuma itu yang telah disampaikan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi Ustadz, ini ada yang melalui chat. Assalamualaikum Ustadz, dari Ibu Elda Nazar dari Bukit Tinggi. Izin bertanya, sehubungan dengan masuk kerja yang dengan menyogok, terus bagaimana cara tobatnya Ustadz? Apakah harus keluar dari pekerjaan itu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum wassalam. Nah, jadi kembali ke pertanyaan yang tadi soal sogok menyogok tadi. Jadi 3 orang ini dulu Ustaz, silakan Ustaz. Terima kasih Pak Datuk. Yang Siap. pertama tadi dari Bapak Ayas ya. Jadi Rasulullah pernah mengatakan ada hamba itu, orang itu paginya beriman, siangnya beriman, malamnya kafir. Ada yang paginya kafir, siangnya beriman, malamnya kafir. Ada yang pagi siang kafir, malamnya beriman. Jadi intinya apa? Maka sekalipun hari ini kita ada di taklim ini, berzikir, apakah ujung dari perjalanan kita akan husnul khotimah? Itu kan wallahu alam. Nah, contoh, bersedekah. Apakah yang akan menghapuskan amalan sedekah? Maka Rasulullah mengatakan, menyebut. Ternyata memang amal-amal ini, waktu hidup yang Allah berikan kepada kita ini ternyata akan menjadi sarana memastikan kita ini amalannya betul-betul karena Allah atau bukan. Contoh kan, kita udah kadang-kadang kita udah niatnya karena Allah. Rupanya orang yang pernah kita tolong itu terkesan menyakiti kita. Padahal kita udah nolongnya sekian puluh tahun yang lalu. Lalu cuma saja saya nolong dia. Itu otomatis menghapuskan amalan yang pernah kita buat. Kalaulah bukan karena saya, si fulan itu, si anu itu. Nah, disinilah fungsinya niat itu. Makanya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Maka ketika kita sudah berniat baik, ketika kita sudah beramal, niatnya harus dijaga gimana? Ketika misalnya saya berceramah, niat saya betul-betul berharap mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan kebaikan, dan saya juga. Ternyata di perjalanan saya mendapat chat. Saya dipuji-puji misalnya kan. Lalu saya mungkin seolah-olah merasa nggak terganggu, tetapi di dalam jiwa saya itu ada rasa senang saja. Maka mengendalikannya dengan apa? Astagfirullah ya Allah, jaga niat saya ya Allah. Jadi artinya sebelum, sedang, dan setelah. Jadi niat itu tidak boleh berhenti.
Kenapa? Ya Allah, saya berniatnya betul-betul hanya karena Engkau ya Allah. Jangan jadikan hilang kebaikan saya ini cuma karena sakit hati dengan gaya orang itu yang pernah saya tolong ya Allah. Jadi ini memang perlu kita perhatikan. Masih ingat Bapak Ibu kisah tentang 3 pemuda yang terkurung dalam gua batu ketika hujan. Masing-masing mereka kan berdoa dengan wasilah amalnya. Memastikan, karena tidak ada lagi yang mampu menolong mereka kecuali Allah. Maka di saat itu mereka berdoa dengan amal yang pernah mereka kerjakan. Salah satu contohnya, salah satu amal. Ya Allah, saya ini dulu adalah seorang saudagar, seorang bos. Jadi tiba-tiba waktu gajian, karena harus antri, ada seorang karyawan saya, dia tidak sabar. Lalu dia pergi dan tidak kembali. Dan uang gajinya itu ya Allah, tidak saya ambil, tetapi saya kembangkan. Maka suatu ketika beberapa dia datang lagi ya Allah. Maka saya sampaikan, Tuhan, mana gaji saya dulu? Saya tunjuklah sebuah padang rumput, dan di situ ada, itulah gajimu, saya kasih ya Allah. Kalau saya melakukannya semata-mata karena Engkau ya Allah, maka bukakanlah batu yang menutup gua ini ya Allah. Maka dalam riwayat itu kan gua itu, batu itu bergeser. Artinya apa? Ternyata keikhlasan kita itu ada saatnya memang kita ungkapkan kepada Allah. Ya Allah, saya betul-betul menikahi istri saya ini karena Engkau ya Allah. Kalau karena ini. Jadi kita punya anak, mungkin anak kita sulit diaturnya. Nah, mungkin jarang-jarang kita mengembalikannya kepada Allah. Karena cermin istri kita itu, anak kita itu kan kadang-kadang cerminan kita. Jadi niat itu memang perlu dijaga selalu, nggak boleh di kita aja lah dari masjid. Iblis itu kan ketika azan berkumandang, kita tidak ikut. Dia datangi, jangan ke masjid, jangan ke masjid. Kita harus ke masjid. Akhirnya ketika kita udah jalan ke masjid, iblis nyuruh kita beribadah. Cuma dia bisikkan bagaimana? Tolong ibadahmu diperbaiki baik-baik karena banyak yang lihat. Itu di masjid rupanya ada atasanmu, ada inimu, ada itumu. Akhirnya yang dihambat, yang dihalangi iblis itu adalah keikhlasan kita. Jadi kalau kita nggak atasi itu dengan baik. Yang berikutnya mungkin pertanyaan mengenai jabatan semuanya. Tentu aja iya Pak Indra. Karena untuk jadi pemimpin itu tidak bisa sembarangan orang. Tidak seluruh orang bisa jadi pemimpin itu. Karena amalan di kepemimpinan itu besar. Tanggung jawabnya besar. Supaya pemimpin itu hati-hati, maka yang Allah munculkan adalah ancamannya dulu. Tetapi kalau seorang pemimpin itu berhasil, maka tempatnya pun akan Allah kasih tempat yang terbaik. Perlu kita catat. Kita kadang-kadang lihat pemimpin itu seorang presiden pemimpin, gubernur pemimpin, wali kota pemimpin. Kita lupa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah, kata Rasulullah. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Contohnya kalau di sini ada Ibu Hakim. Kalau hakim itu, kebetulan saya juga sarjana hukum kan, satu kakinya di neraka, satu kakinya. Artinya apa? Supaya kita hati-hati. Itu intinya. Bukan untuk ditakuti. Bahkan dalam Islam, surga yang tertinggi itu adalah untuk orang yang terbunuh memperjuangkan agama Allah. Bahkan seorang muslim, mukmin yang tidak berniat untuk mati di jalan Allah, maka surga itu akan jauh daripadanya. Maka saya selalu membaca doa di setiap pagi dan sore, wa amit sa'ala syahadati fi sabilik, dan matikanlah saya ya Allah dalam keadaan berjuang di jalan-Mu. Jadi hati-hati kita. Apakah mungkin kita ibadahnya rajin, tapi kita takut untuk memperjuangkan agama Allah. Mau ngomong masalah kebenaran takut terjabatan kita. Jadi fitnah jabatan itu, orang kalau sudah punya jabatan Bapak Ibu, sulit move on-nya. Biasa dibukain pintu, akhirnya udah pensiun,
merasa. Jadi baju kebesaran itu. Makanya Rasulullah pernah mengingatkan seseorang ya. Kalau engkau sudah punya fasilitas transportasi, rumah sebagainya, pakai supir kemana-mana. Kalau hari ini pakai supir kemana-mana, mungkin pantas suatu waktu di saat panas terik itu kita coba jalan. Atau naik angkutan umum. Kita akan merasakan. Di situ terasa, apalagi nanti saya kemarin ini pulang dari Padang naik angkutan umum dari Padang Bukit Tinggi mau turun Padang Panjang. Itu kalau angkutan umum itu kan jalannya lama. Kalau kita mobil pribadi mungkin udah nyampe Padang Panjang dia belum jalan. Jangan-jangan kalau nggak sabar, kamu nggak tahu ya saya ini siapa. Udah tahu kayak gitu, ngapain kita naik mobil umum? Ternyata kita naik itu untuk meredam keegoan kita. Makanya Bapak Ibnu Jabatan, sekali-sekali ajudan kita disuruh tinggal, supir kita disuruh tinggal. Kenapa? Supaya kita ini jangan lupa, jangan lalai. Jangan-jangan di saat kita lalai itu Allah cabut nyawa kita. Maka Rasulullah itu, dia pemimpin, bahkan orang Yahudi pun, seorang tokoh Yahudi pun, ketika dia mencoba menginventarisir manusia yang ada di bumi ini yang pernah jadi pemimpin, ternyata nomor 100 tokoh yang berpengaruh dunia ini, dia tetap menempatkan Rasulullah. Jadi kalau hari ini kita, udah, bukalah sirah itu, perjalanan bagaimana Rasulullah itu memimpin. Bahkan kata pembantu beliau, Anas bin Malik, saya 13 tahun bersama Rasulullah. Tidak pernah satu kali pun saya mendapat perintah. Karena kepemimpinan yang efektif itu, ketika dia ada yang ingin dikerjakan, dia tidak pakai perintah. Jadi kalau sering pakai perintah, itu kepemimpinan tidak efektif. Kalau perintah itu adanya di komando, di TNI, di Polri. Tapi dalam kepemimpinan itu, yang diajarkan Rasulullah itu, dia lebih banyak dengan contoh ketauladanan. Maka yang disebut tadi oleh Pak Ini, akhlak mulia. Contohnya, kalau komandannya itu sholatnya berjamaah, pasti karyawannya berjamaah. Kalau komandannya itu rendah hati, pasti karyawannya, kenapa? Dia pasti akan malu. Komandannya memiliki yang paling tinggi pangkatnya di sini. Lihatlah, pemimpin-pemimpin kita yang kerendahan hatinya betul-betul datang dari hatinya, dia akan viral. Tapi kalau pemimpin yang kerendahan hatinya itu adalah sebuah pencitraan, dia akan dibenci. Kalaupun mungkin dia dikesankan rendah hati, orang tidak akan tertarik. Karena kata Ali bin Abi Thalib, kalau yang ngomong itu mulut, sampainya cuma di telinga. Tapi kalau yang berbicara itu hati, yang menerima juga hati. Dan untuk bagaimana berbicara dengan hati itu, kita tidak perlu mempertegas. Oh, pada tuh ini saya ngomong dari hati ke hati ya. Nggak perlu. Karena hati itu nggak perlu dipertegas. Nah, keikhlasan itu dengan hal seperti itu. Lalu kembali seperti pertanyaan yang ketiga, kalau tegasnya emang keluar dari pekerjaan yang karena kita masuk dengan nyogok, tegasnya seperti itu. Tapi kalau kekuatan iman kita belum sanggup seperti itu, ya udah banyak bertobat aja. Istighfar saja. Pokoknya kini terima gaji separuh untuk anak yatim. Terima itu. Kenapa? Ya Allah, kalau keluar saya belum sanggup, ya Allah. Allah tuh tahu dengan diri kita. Kalau ini Nasrullah, kalau ini Pak Datuk, kalau ini Ibu, nggak sama. Dalam rumah saja kita berbeda. Jadi kalau kita berteriak Allahu Akbar, saya ingin ini. Kalau kita nggak bisa seperti si A, si B, jangan seperti itu. Karena Allah, bahkan ada sahabat Rasulullah, sampai mati dia tidak berani mengungkapkan keislamannya. Bahkan ketika dia mati, ketika Rasulullah suruh menyolatkan, sahabat protes. Ya Rasulullah, dia itu bukan Islam, kata Rasulullah. Dia tidak berani mengungkapkannya. Ternyata hamba seperti itu pun di hadapan Allah ada tempatnya. Maka kita tidak boleh menilai orang dengan kadar diri kita atau dengan kadar. Kalau ada yang mampu berteriak-teriak dengan kalimat-kalimat yang maha agung kan. Kalau kita nggak mampu ya udah. Nah, itulah Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi
kita akan diberikan kadar. Contohnya kan kawan bercerita, alhamdulillah Pak Datuk, Bu, saya bisa bangun tengah malam, sholatnya 20 rakaat ini rakaat. Kepingin sih kita kepingin. Jangankan 20 rakaat, untuk 2 rakaat pun kadang-kadang kita masih ngantuk. Udah, bagaimana yang 2 rakaat itu tetap kita kerjakan walaupun masih ngantuk-ngantuk. Karena orang yang bisa 20 rakaat itu Bapak Ibu, dia pasti mulai dengan proses ngantuk-ngantuknya. Karena proses itu kalau kata orang bijak, proses tidak hasil tidak akan mendustai proses. Nah, itu barangkali mungkin Bapak Ibu. Baik, Masya Allah. Keren Ustaz. 10 kurang 10 sudah waktunya, sudah melampaui. Udah berlebih itu Pak. Udah berlebih. Tapi jemaah kita, kaum muslimin dan muslimat kita masih tetap bertahan di angka 54. Ini luar biasa nih, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Di atas 50. Ya, alhamdulillah pada malam ini masih bertahan. Tadi sempat di 56 orang. Baik, mungkin terakhir mungkin kita kasihlah kesempatan minta waktu, perpanjang waktu 1 kali 15 menit ya Ustaz. Ya. Mungkin untuk 1 orang atau 2 orang penanya, singkat-singkat saja mungkin. Ada Om Zaki ini, ada UJ, Ustadz Jeffrydin, Pak Budi Permono, siapa ini yang akan mengajukan pertanyaan? Silakan. Biasanya UJ ini pantang untuk tidak memberikan pertanyaan. Malam ini gimana UJ? Kalau tidak ya kita udah cukup Bu Haja. Bu Haja Ya? Gus Nidar itu. Oh, Bu Haji Gus Nidar atau Ibu Darni, silakan. Atau mungkin juga Buya ini Bu Aprianto Haji Gus Nidar udah menambahkan. nunjuk nih. Ya. Buya Erianto mau menambahkan, silakan. Silakan Bu Haji Gus Nidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang luar biasa. Isi ceramahnya bagus sekali. Yang ingin saya tanyakan adalah, di dalam kehidupan sehari-hari kita kan kadangkala sering diuji oleh Allah. Nah, sabar ini bagaimana caranya kita meletakkan sabar di dalam hati, gitu Ustadz. Kita sudah sabar gitu kan. Nah, bagaimana caranya untuk meletakkan di dalam hati kita supaya kita bisa sabar dalam menghadapi kehidupan di setiap hari begitu. Terima kasih Ustadz, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu aja dulu Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan Bu Haji tadi. Yang namanya kita ini memang akan diuji. Jadi seorang sahabat Rasulullah, kalau sahabat Rasulullah kan generasi terbaik. Ada juga itu yang sempat menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagi saya ya Rasulullah, rasanya sudah terlalu berat. Kapan sih beban ujiannya akan berakhir? Maka Rasulullah jawab, berakhirnya di saat malaikatul maut datang mencabut nyawamu, maka beban itu, ujian itu akan tetap tinggal bagi kami yang masih hidup. Jadi, apa kata Allah dalam Al-Quran? Apakah kalian mengira dengan begitu saja akan masuk surga, sementara kalian belum kami uji? Istri ujian, anak ujian, suami ujian. Apalagi semakin besar tinggi posisi tanggung jawab itu makin banyak. Kalau sebagai suami berarti tanggung jawab kita adalah yang akan menguji kita itu anak istri, mertua, adik kakak. Contoh ujian ini Bapak Ibu. Misalnya kalau saya tidak lagi terpengaruh oleh masalah keuangan, mau ada mau tidak bagi saya standar, berarti saya sudah lolos ujian keuangan. Maka Allah pasti akan menguji kita bukan lagi dengan uang. Karena kita udah lolos, pasti akan diuji dengan yang lain. Anak mungkin. Kalau dengan anak dia udah selesai, maka Allah tidak akan uji dengan anak. Mungkin istrinya. Oh rupanya anak istri uang udah selesai.
mungkin dia akan diuji dengan saudara-saudaranya, mertuanya. Ada dapat mertua, bahkan temannya. Saya aja, Pak Ustadz ini udah 4 periode, kok belum juga punya rumah? Dia yang repot kan? Istri saya pun kadang-kadang, Bu, mana duit sama Pak Ustadz itu, kok udah 4 periode nggak punya duit? Itu kalau nggak sabar-sabar, Bu, nggak dekatkan dengan Allah. Saya katakan, bahkan ada saudara saya nanya, Pak Ustadz, bikinlah rumah lagi. Udah saya bikin. Di mana Pak Ustadz? Di surga. Ustadz Gilo katanya kan. Jadi ngomongnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kesabaran itu, maka saya katakan sabar itu bukan retorika. Wah, mau sabar, saya sabar. Enggak itu. Jadi ketika dia naik, itulah gunanya istighfar, astagfirullah. Makanya ketika seseorang itu emosinya naik, kata Rasulullah, kalau dia sedang berdiri, duduk. Kalau udah duduk nggak juga tahan, disuruh berwuduk. Setelah berwuduk, masih emosi juga kan, disuruh untuk ternyata seluruhnya pakai proses Bapak Ibu. Wah, saya sabar Pak Ustadz. Bukan itu yang sabar. Jadi pernah suatu kali Bapak Ibu, ada seorang ibu-ibu suaminya meninggal. Jadi pas suaminya meninggal, dia meratap. Kalau istilah orang Minang itu kan, hilang tempat bersandar, putus tempat bergantung, putus asa. Di saat dia meratap itu, datang Rasulullah. Bu, sabar Bu. Dia nggak lihat yang datang Rasulullah, saking dia emosi dengan beban dia nggak lihat yang datang itu Rasulullah. Lalu dia mengatakan, Anda cuma bisa ngomong sabar. Coba kalau Anda di posisi saya. Karena Rasulullah tahu dia sedang nggak stabil, Rasulullah pergi. Setelah dia tenang, datang sahabat. Bu, tahu nggak Ibu tadi siapa yang ngomong? Siapa? Rasulullah. Dia malu, dia datang Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan saya nggak tahu Bu. Yang sabar itu di saat beban di atas puncak. Tapi kalau beban itu sudah mulai menurun, itu nggak sabar. Jadi sabar itu di saat beban itu paling atas. Jadi barangkali Bapak Ibu, setiap kita ini tidak akan pernah diuji. Ustadz ada lagi ujiannya. Pak Datu ada lagi ujiannya. Bu Aji ada lagi ujian. Setiap tidak akan pernah sama. Jadi makanya kita ini makhluk sosial. Makanya supaya kita ini terjaga, disitulah gunanya berjamaah, membentuk komunitas. Apa gunanya komunitas? Contohnya saya di komunitas, misalnya Pak Ustadz, misalnya di sini ada Ustadz Afriendria. Pak Ustadz, ditelepon saya kan, terima kasih. Mungkin ada yang perlu diluruskan Pak Ustadz. Itu kalau saudara harus sampaikan, jangan dibiarkan. Yang penting ceramah Pak Ustadz bagus, enggak itunya. Kalau ada yang perlu diingatkan, itulah yang dikatakan watawasau bil haq, watawasau bil marhamah. Jadi nasihat-nasihat itu kan sudah saya katakan tadi. Saya melihat agama ini dari sisi-sisi yang praktis dan sederhana. Karena saya bukan seorang alim yang berasal dari pendidikan agama. Saya SD negeri, sanawiyah, SMA negeri, Universitas Bung Hatta. Tetapi karena kita bertemu dengan media komunitas yang membicarakan Islam, bahkan ketika orang umum bicara Islam pun kita sering dicurigai pun. Tapi itu resiko. Karena semakin tinggi nilai kebaikan kita itu, maka beban yang akan Allah berikan itu akan semakin besar. Maka jangan pernah minta kepada Allah, ya Allah ringankanlah beban saya. Jangan. Tapi mintalah kepada Allah, ya Allah kuatkan pundak saya ya Allah. Jadi yang Allah ajarkan seperti itu. Jangan pernah minta dibeban. Kalau kita, contohnya, kalau memang mental kita itu, kualitas kita untuk eselon 3, sekalipun ada yang mengendor untuk eselon 2 bagi pejabatan, karena ada Ustadz Afriendra tadi, sekalipun ada yang mengendorse untuk jabatan itu, maka lihatlah pejabat-pejabat yang di-endorse itu rata-rata bikin malu negeri ini. Jadi makanya kita udah tidak seluruh yang naik itu karena dia punya kapasitas, tetapi di-endorse ya seharusnya mungkin saya di-endorse, tapi saya harus sadar saya akan di-endorse, saya harus meningkatkan kapasitas saya ini. Seharusnya seperti itu. Karena memang Bapak Ibu, kita ini nggak bisa hidup sendirian. Superman itu adanya cuma di film, Bu. Tapi kalau dalam bahasa Mogo, dalam kita hidup bersama ini, kita makhluk sosial.
Untuk tersenyum saja, Bu, Bapak, kita butuh orang lain. Coba kalau kita senyum sendirian. Jadi jangan pernah merasa, saya lebih, saya ini. Jangan, saya kuat. Sekuat-kuat orang, dia akan lemah. Lihatlah Bapak Ibu, dia dulu punya kekuasaan, dia punya otot ini. Hari ini jangankan untuk meninju orang, untuk duduk dari satu kursi aja, anak istrinya udah perlu membayar orang. Kenapa tidak jadi pelajaran? Maka kata Allah, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran dari kehidupan kalian? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sudah cukup, udah lewat pada tuh. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini karena asik ini ada lagi satu lagi chat ini, Ustaz. Chat terakhir ada lagi ini ya. Ada chat terakhir lagi ini. Bagaimana nih Ustaz? Kita jawab atau kita anukan lagi pada pertemuan berikutnya? Jawab aja, Ustaz. Jawab saja. Oke, baik. Assalamualaikum Ustaz. Salah satu untuk meningkatkan ketakwaan kita adalah perbaiki sholat kita. Yang jadi pertanyaan, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk perbaiki sholat? Ini dari Pak Zaki nih, dari Bukit Tinggi. Di Jakarta apa Bukit Tinggi nih Pak Zaki? Tampilkan videonya Pak Zaki. Mungkin saya jawab Dari Bandung. cepat, sederhana. Dari mana? Dari Bandung. Oh, alhamdulillah dari Bandung beliau. Kami kenal di Bukit Tinggi dulu nih Ustaz, sama-sama SMA. Silakan Ustaz. Jadi mengenai sholat, Bapak Ibu, sebagaimana dikatakan tadi, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Setelah itu dalam peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab ini ya, Rasulullah itu kan diangkat oleh Allah, dimi'rajkan ke langit. Dan itu peristiwa yang tidak akan terulang. Tetapi kata Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu tempat orang-orang beriman naik ke Tuhannya, ke Robnya, ke langit yang paling tinggi. Maka saya katakan tadi, bagaimana membuat sholat kita ini supaya kita menjadi latihan. Kalau contohnya, kalau seorang supir Padang Jakarta mungkin ya, kalau dia udah selalu itu kerjanya, dia udah tahu ini belok, ini menurun, ini mendaki. Kalau supir baru, dia perlu guider. Artinya apa? Tuntunan sholat, ada bukunya. Maka salah satu guider kita untuk memperbaiki sholat kita itu sholat berjamaah. Maka sudah menjadi tren bagi mahasiswa di kalangan kampus atau masjid-masjid di perkotaan, ada qiyamul lail berjamaah. Walaupun ada ustadz qiyamul lail itu kan harus berbeda. Iya, tetapi kalau untuk melatih diri kita, karena kita nggak punya hafalan yang banyak, karena kalau qiyamul lail itu kan baca ayatnya panjang-panjang. Jadi intinya Bapak Ibu, latihan. Maka saya katakan tadi, ada orang yang bangun malam, dia bisa sholat 8 rakaat, 12 rakaat, 20 rakaat. Lalu kita iri kepada kebaikan, itu disunahkan, itu dianjurkan. Sedangkan kita, seperti yang saya katakan tadi, cuma 2 rakaat itu sambil ngantuk-ngantuk, sambil nguap-nguap. Tetapi jangan pernah tinggalkan walaupun nguap. Karena itu yang akan mengantarkan kita nanti bisa 20 rakaat seperti sahabat kita yang kita dengar. Kalaupun nggak bisa, sampai-sampai Rasulullah katakan, karena memang ada di antara kita ini nggak bisa seperti itu, cukup minimal dengan witir sebelum tidur. Jadi memang ada kita ini yang bangun itu sulit. Sampai-sampai ada sahabat, dia cuma dengan witir 1 rakaat sebelum tidur. Jadi artinya, lihatlah Allah itu dengan diri kita. Dan bercerminlah kepada orang-orang yang kualitasnya di atas kita. Karena urusan agama lihatnya ke atas. Urusan dunia lihatnya ke bawah. Jangan terbalik. Urusan dunia lihatnya ke atas, urusan akhirat lihatnya masih mendingan saya Pak Ustadz, walaupun gini-gini sholatnya masih berjamaah, walaupun cuma 1 Jumat, bangga pula tuh kan. Jangan. Jadi kan itu pada tuh kan. Apalagi orang kita pada tuh kan. Orang kita kalaupun nggak sholat, dia hafal ayat sholat hafal. Jadi intinya kita perlu melihat diri kita, kapasitas diri kita, dan kita perlu belajar dengan orang-orang soleh. Utamanya Rasulullah, para sahabat. Yang ketiga, bangunlah komunitas orang-orang baik. Kalaupun kita tidak akan seperti orang,
minimal kebaikan-kebaikan orang di lingkungan kita itu akan membawa kita kepada surga Allah. Karena di akhirat kala orang-orang beriman itu dia akan mencari sahabat-sahabatnya. Dia akan mencari saudara-saudaranya. Kalau mungkin Pak Datuk lah di surga, mana Ibu Aji, mana Bapak itu, kita akan cari. Maka hari ini kita harus saling mendoakan. Maka hilangkan biasa mengumpat. Bagi saya, orang ngumpat penguasa ini itu, saya cuma berdoa, ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Ya Allah, karena dia akan bertanggung jawab kepada Allah dan dia tidak akan pernah lepas dari hisabnya Allah. Kalau dia lepas dari KPK, dari kejaksaan, aman. Tapi dari Allah, termasuk teman-teman kita di KPK pun, di kejaksaan pun, kalau salah dalam memberikan perhitungan, dia akan dihitung Allah nanti. Jadi hari ini serahkan aja kepada Allah. Mungkin berdoa, saya nggak salah Pak Ustadz, cuma saya dihukum. Udah, karena dunia seperti itu, ikhlas, jalani aja. Dan mungkin saatnya, saya pernah menjenguk guru saya di Sukamiskin, Ustadz Lutfi Hasan kan. Ternyata di situ saya yang dinasihati. Ustadz Nasrullah, kalau saya di sini udah aman. Kalau Ustadz di luar masih banyak gangguannya. Jadi saya malah seolah saya ingin kasihan ke beliau. Rupanya karena dia memanfaatkan itu. Ini semuanya takdir Allah, ketentuan Allah. Jadi ketika ini adalah qadarullah, saya kemarin itu pergi ke tempat Malampah yang dapat gempa itu, saya jalani. Jadi saya datang karena kita kebiasa. Bukan karena kita banyak uang. Yang penting kita punya tenaga. Kita hubungi teman-teman yang punya uang. Bapak Ibu, saya mau ke Malampah, mau nitip ini, mau nitip. Akhirnya apa? Saya mampu bawa sembako 1 mobil. Maka saya katakan, saya cuma punya waktu, saya punya tenaga. Artinya Pak, begitulah kebaikan itu. Jadi jangan pernah menjadi orang egois, apalagi di bidang kebaikan. Kita kepingin ini aja, jangan. Contohnya umroh. Udah jelas sekarang COVID, dia tetap aja ingin pergi umroh. Padahal umroh itu anggarannya dia berikan kepada anak yatim, fakir miskin. Saya termasuk ustadz yang selalu dibawa untuk bimbingan-bimbingan. Kemarin dihubungi oleh secara salah satu travel umroh, saya katakan, mungkin kondisi kita harus di karantina ini. Mungkin saya akan cari amal-amal lain, belum itu. Jadi bagaimana kita bisa memahami secara sederhana Bapak Ibu. Cuma kalau cita-cita, ambillah amal itu yang tertinggi. Cita-cita kita. Kepingin seperti Rasulullah, seluruh kita. Kepingin seperti sahabat, seluruh kita. Kepingin jadi ini. Cuma saya udah berusaha ngafal Quran Pak Ustadz. Hafal 1, hilang 1 lagi. Sementara ada teman saya Pak Ustadz, udah 70 tahun, dia khatam Quran Pak Ustadz. Kita minta doa ke dia, doakan saya seperti itu. Tapi kalau nggak seperti itu, jangan larut dalam kesedihan. Kok saya nggak bisa Pak Ustadz? Kok saya nggak bisa guru? Kok nggak bisa? Jangan. Berarti Allah suruh kita amalnya utamanya di bidang yang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah, ini sudah ekstra bonus ini. Mudah-mudahan Ustadz juga dapat ekstra bonus dari Allah SWT. Amin Pak Datuk, amin. Terima kasih. Juga mohon doanya. Karena kita sama-sama membina diri. Amin ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Nah, alhamdulillah masih istiqomah di 54 orang. Kita terakhir minta doa kepada Ustadz ini, doa keselamatan, doa untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Kemudian doa juga bagi jemaah kita yang biasanya selalu hadir pada setiap malam Jumat ini, tapi pada malam hari ini terkonfirmasi sakit. Nah, gitu kan. Ada yang dari Surabaya yang sakit, dari Yogyakarta yang sakit, dari Bukit Tinggi, dari Padang, dari Jakarta, dari Bekasi, Bandung. Nah, mohon doanya Ustadz. Habis itu baru kita tutup dan kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz, kepada Ustadz Sudrianto, kepada Bapak Ibu yang telah tetap bersama kami di acara pengajian malam Jumat ini. Silakan Ustadz. Mari kita bertafakur sejenak Bapak Ibu kaum muslimin muslimat untuk mendoakan sesuai dengan niat kita bersama. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa li jami'ina ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bertobat kepadamu ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur kepadamu ya Rabbal Alamin. Jauhkanlah kami seluruhnya dari mara bahaya dan angkara murka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Berikanlah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka membimbing kami kepada Rabb kami ya Rabbal Alamin. Jauhkanlah kehidupan kami dari segala bencana dan mara bahaya. Sayangilah kami ya Rabbal Alamin. Sayangilah saudara-saudara kami ya Rabbal Alamin. Lindungilah kami dan saudara-saudara kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau mengetahui hati-hati kami telah berkumpul karena ketaatan kepadamu. Hati-hati kami telah berkumpul karena kecintaan kepadamu. Tetapkanlah iman dan takwa kami ya Allah. Tetapkanlah iman dan takwa kami ya Allah. Hidupkanlah kami dalam ma'rifat kepadamu ya Allah. Dan matikanlah kami dalam syahid di jalanmu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman. Dan matikanlah kami dalam keadaan beriman. Dan masukkanlah kami dalam surgamu dengan keadaan beriman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabb Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Haji Nasrullah Nukman. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kami undang kembali. Kayaknya jemaah kita ada yang tidak puas kayaknya. Amin, amin. Karena luar biasa ini Ustadz ini. Di samping beliau adalah politisi, sudah 4 periode di DPR, gitu kan. Tapi beliau adalah penceramah handal. Andaikan seperti ini aja, yang ngisi di DPR, aduh, alhamdulillah. Terima kasih Abi Fatih Ayas, Ayah Indra, Pak Anis, Bu Haji Gusnidar, Bu Elvi Rustam, Pak Ismi Waldi, Pak Budi Sastra, Ibu Suryanda